Bab 1397. Iblis Langit Zaman Kuno. Betul juga. Kuart mengangguk dan hendak bergegas, tetapi pada saat ini, Putri Kaisar tiba-tiba berdiri di depan mereka. Putri Kaisar menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Bisa jadi Iblis Langit Zaman Kuno." Iblis Langit Zaman Kuno. Warrior yang mengerutkan kening, apa itu? Putri Kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang tahu asal-usul mereka, hanya saja mereka memiliki kata iblis di dahi mereka. Mereka adalah ilusi, tetapi juga realistis, mengandalkan alam ilusi atau sarana spiritual dan metode jiwa untuk menyerang. Mereka paling mahir dalam membuat alam ilusi dan menyerang jiwa pendekar hitam untuk membuat mereka kehilangan diri, kehilangan kodratnya, dan kemudian tubuh mereka akan diambil alih oleh mereka. Ketika tubuh mereka diambil alih oleh mereka, mereka dapat berlatih dengan fisik ini dan terus memperkuat diri. Berbicara tentang hal ini, Putri Kaisar berhenti sejenak, dan kemudian berkata, "Kami telah menyelidiki Raja Iblis Langit ini. Meskipun dia juga sangat berbakat, dia tidak terlalu menonjol, tetapi untuk beberapa alasan, kekuatannya meroket pada akhirnya, dan kultivasinya meningkat. Terlebih lagi dia membuat kemajuan pesat dan menaklukkan dunia yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu singkat. Kami menebak jenis warisan apa yang dia peroleh, tapi kami tidak berpikir bahwa apa yang dia peroleh adalah warisan iblis langit, dan dia memiliki iblis langit dalam tubuhnya. Gadis kecil masih cukup mengenal kami." Pada saat ini, sosok hitam ilusi di kejauhan tiba-tiba berbicara. Putri Kaisar menoleh untuk melihat sosok iblis itu dan berkata, "Yang mulia, kami tidak bermaksud menjadi musuhmu. Anda boleh pergi sendiri, tapi Raja Iblis Langit ini harus tetap tinggal." Di punggung Kuart, warrior yang mengeluarkan beberapa batu kristal suci untuk ditelan, lalu menatap iblis langit di kejauhan. Dia tahu bahwa Putri Kaisar pasti punya niat tertentu untuk tidak membiarkannya bertindak dengan Kuart, jadi dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Bagaimanapun, Raja Iblis Langit hampir lumpuh saat ini, dan meskipun dia sendiri juga tidak memiliki kekuatan tempur, tetapi mereka masih memiliki Kuart dan Putri Kaisar. Adapun pertempuran di bawah, tidak perlu khawatir tentang pertempuran di bawah. Karena saat ini, orang-orang di sisi planet Tianmo telah meninggal, hanya ada beberapa orang yang masih hidup. "Menjadi musuhku," Iblis Langit mencibir, "hanya mengandalkan kalian." Putri Kaisar ingin mengatakan sesuatu, tapi warrior yang menghentikannya, lalu menepuk pelan punggung Kuart, "Hajar dia." Kuart jelas juga tidak senang dengan Iblis Langit ini, dan segera melompat dan menembak ke arah Raja Iblis Langit dan Iblis Langit. "Cari mati." Melihat warrior yang dan Kuart benar-benar bergerak, ekspresi Raja Iblis Langit langsung berubah mengerikan. Dia mengulurkan tangan kanannya ke depan, lalu meraih warrior yang dari udara. Bang! Di kejauhan, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menghantam Kuart. Meskipun kekuatan ini kuat, itu masih terlalu lemah untuk Kuart dan warrior yang. Oleh karena itu, Kuart dan warrior yang langsung melaju dan bertabrakan dengan Raja Iblis Langit dan Iblis Langit secara langsung. Tidak. Dalam sebuah jeritan, Iblis Langit itu langsung meledak, berubah menjadi awan darah dan meledak. Mati begitu saja. Warrior yang dan Kuart sama-sama tercengang, apa yang disebut Iblis Langit begitu lemah. Warrior yang menoleh untuk melihat Putri Kaisar sedikit mengernyit, dan juga ada sedikit keraguan di matanya. "Bocah, sepertinya ada yang salah." Warrior yang duduk, berkata pada Kuart. Warrior yang melirik sekeliling arena tanpa berbicara. Setelah beberapa saat,
Putri Kaisar datang ke sisi warrior Yang dan berkata, tidak apa-apa jika sudah mati. Ayo pergi bunuh orang-orang di planet Tianmo. Dengan mengatakan itu, Putri Kaisar hendak menarik tangan warrior Yang. Dan pada saat ini, fenomena aneh terjadi. Terlihat warrior yang tiba-tiba memegang Burial Sky dan menebas Putri Kaisar. Pedang itu terhunus, dan Putri Kaisar langsung terpotong oleh pedang ini. Di bawah tatapan tercengang semua orang, terutama orang planet Tianyun, mereka tidak menyangka warrior yang akan tiba-tiba menyerang Putri Kaisar. Pada saat ini, setiap orang memiliki tanda tanya besar di benak mereka. Di udara, warrior yang melirik di arena, harus kukatakan, alam ilusimu benar-benar bagus. Asli dan palsu, palsu dan asli, bahkan aku juga hampir tertipu olehmu, tapi sayangnya, aku bukan hanya memiliki kecemerlangan niat pedang. Suaranya terdengar, setelah 2 detik, adegan di arena tiba-tiba berubah, dan kemudian, Putri Kaisar, yang dipenggal oleh warrior yang muncul kembali tidak jauh, dan Raja Iblis Langit dan Iblis yang dipenggal langit juga muncul di lokasi aslinya. Alam ilusi. Semuanya barusan adalah alam ilusi. Faktanya, warrior yang hampir tertipu oleh alam ilusi pada awalnya, karena kecemerlangan niat pedang tidak melihat perbedaan, namun, setelah Quart mengingatkannya, untuk berjaga-jaga, dia menampilkan domain pedangnya sendiri. Dalam domain pedang dia langsung mengetahui bahwa ini adalah alam ilusi. Awalnya, ruang ini bukan miliknya, jadi dia tidak bisa merasakan ruang ini, tapi setelah dia menampilkan domain pedang, ruang ini benar-benar menyatu dengan rohnya. Selama ada sedikit perbedaan, dia bisa merasakannya dengan jelas. Sederhananya, kecemerlangan niat pedang plus domain pedang, alam ilusi apapun tidak ada gunanya baginya. Mungkin ada alam ilusi yang lebih kuat yang bisa menipu bahkan domain pedang, tapi alam ilusi iblis langit ini tetap tidak berguna baginya. Melihat warrior yang, Putri Kaisar di samping lega, dia juga di alam ilusi sebelumnya, tapi tidak apa-apa, kekuatan dan keteguhan hatinya sangat kuat dan sangat bagus, seperti Quart, meskipun tidak tahu itu adalah alam ilusi, tapi juga merasa ada yang tidak beres, jadi waspada dan tidak memberi kesempatan pada iblis langit. Aku meremehkanmu. Pada saat ini, iblis langit di kejauhan tiba-tiba berkata, aku tidak berharap kamu bisa melihat tembus alam ilusi aku dengan begitu mudah, itu benar-benar mengejutkanku. Warrior yang mengangkat kepalanya untuk melihat iblis langit dan Raja Iblis Langit. Pada saat ini, mata Raja Iblis Langit tumpul, dan dia telah kehilangan momentum sebelumnya, seperti boneka. Setelah jeda sejenak melirik Raja Iblis Langit, warrior yang menatap Iblis Langit dan berkata, aku tidak suka omong kosong. Raja Iblis Langit harus mati. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi kapan saja. Membunuh Iblis Langit tidak terlalu penting. Lagi pula, Iblis Langit ini juga sedang menggunakan Raja Iblis Langit. Selama Raja Iblis Langit mati, planet Tianmo akan berakhir sepenuhnya. Bahkan, planet Tianmo sudah sepenuhnya berakhir saat ini. Namun, selama Raja Iblis Langit ada, planet Tianmo mungkin akan bangkit suatu hari nanti, jadi Raja Iblis Langit ini harus mati. Dia adalah tubuh parasitku dan tidak bisa mati. Iblis Langit menatap warrior yang, tentu saja, jika kamu ingin menjadi tubuh parasit aku, tidak masalah apakah dia mati atau tidak. Selain itu, jika aku ingin membawanya pergi, tidak ada yang bisa menghentikan aku, percayalah, bahkan monster buas di sampingmu ini, jangan coba-coba mengejar kami. Tubuh parasit. Warrior yang mengerutkan kening, apa itu? Artinya hidup di tubuhmu. Pada saat ini,
Putri Kaisar tiba-tiba berkata, kultivasi dengan bantuan tubuh kamu. Itu sebenarnya sama dengan Kuart, tetapi Kuart berkultivasi sendiri, dan dia mengandalkanmu untuk berkultivasi. Misalnya, jika kamu berkultivasi, kamu akan membagikan sedikit energi spiritual untuk diberikan kepadanya. Selain itu, di masa depan, apakah kenaikan alam kamu, kenaikan jiwa kamu, atau kenaikan kekuatan roh kamu, setengahnya akan diberikan kepadanya. Sederhananya, kamu berlatih sendiri, tetapi hasilnya harus dibagi menjadi dua. Bagaimana bisa Raja Iblis Langit melakukan hal bodoh seperti itu? Tanya warrior yang heran. Pasti bermanfaat, kata Putri Kaisar dengan sungguh-sungguh. Tentu saja ada manfaatnya. Pada saat ini, Iblis Langit di kejauhan tiba-tiba berkata, warrior yang, bagaimana menurutmu tentang tubuh dominan Iblis Langit sebelumnya? Sangat kuat, kata warrior yang jujur. Itu sangat kuat, bisa dikatakan bahwa tubuh dominan Iblis Langit jauh lebih kuat dari teknik perlindungan bintang. Jika bukan karena kurangnya serangan Raja Iblis Langit, dia dan Kuart benar-benar berbahaya. Itulah yang aku ajarkan padanya. Iblis Langit berkata, warrior yang, selama kamu bersedia menjadi tubuh parasit, maka, apakah itu teknik yang kuat atau keterampilan hitam, kamu akan memiliki semua yang kamu butuhkan. Selain itu, aku juga dapat memandu kamu untuk berlatih dan membuat kultivasi kamu maju dengan pesat. Tidak hanya itu, ketika kamu pergi ke dunia besar di masa depan, akan ada banyak manfaat, karena aku tahu beberapa reruntuhan kuno di dunia besar. Reruntuhan itu pasti belum ditemukan. Dengan panduanku, harta di reruntuhan itu akan menjadi milikmu saat itu. Suara Iblis Langit penuh dengan rayuan. Warrior yang terdiam dan tampak tergoda. Di samping, Putri Kaisar melirik warrior yang dan tidak berkata apa-apa. Warrior yang tidak bodoh, harus dikatakan bahwa berkali-kali terbukti warrior yang lebih pintar dari kebanyakan orang, dan dia tidak akan pernah melakukan hal merugikan seperti itu. Pada saat ini, Iblis Langit berkata lagi, warrior yang, kamu sangat berbakat, jika kamu dan aku bergabung, kita pasti akan mengejutkan seluruh dunia di masa depan, dan kamu sangat mungkin untuk menjadi penguasa masa depan dunia besar, memerintah semua dunia besar. Ini adalah kesempatan bagi aku, tetapi itu juga merupakan kesempatan bagi kamu. Bocah, orang ini menyerangmu secara mental, hati-hati. Pada saat ini, suara Kuart terdengar di benak warrior yang. Warrior yang mengangguk kecil, lalu menatap Iblis Langit dan berkata, apakah benar-benar ada tubuh dominan Iblis Langit? Tentu saja ada. Iblis Langit buru-buru berkata, tidak hanya tubuh dominan Iblis Langit, selama kamu berjanji untuk menjadi tubuh parasitku, ada teknik yang lebih kuat dari tubuh dominan Iblis Langit. Warrior yang terdiam, tapi dari luar, dia memang terlihat sedikit bersemangat. Iblis Langit menambahkan, apakah kamu melihat Raja Iblis Langit ini? Dia awalnya hanya orang yang berbakat. Dalam keadaan normal, dia tidak akan mencapai tingkat seperti sekarang ini. Tapi, dengan bantuan aku, dia tidak hanya menjadi master yang tiada taranya, dia juga telah menguasai ratusan dunia kecil dan dunia tengah. Jika bukan karena kamu, dia akan menguasai seluruh planet Tianyun. Di kejauhan, warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, aku janji. Putri Kaisar melirik warrior yang dan tidak berkata apa-apa. Oke. Suara Iblis Langit dipenuhi dengan kegembiraan yang jelas, sekarang lepaskan pikiranmu, aku akan memasuki tubuhmu dan hidup di lautan kesadaranmu. Jangan khawatir, itu tidak akan mempengaruhimu. Tapi pada awalnya mungkin sedikit tidak nyaman,
Tapi itu normal, itu akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Kamu sudah berjanji, tubuh dominan iblis langit. Warrior yang tiba-tiba berkata, seolah takut akan penyesalan Raja Iblis Langit. Jangan khawatir, tubuh dominan iblis langit pasti akan diberikan padamu. Iblis langit suaranya terdengar, berubah menjadi cahaya redup langsung ke alis warrior yang. Saat masuk di antara alis warrior yang, tawa lebar iblis langit tiba-tiba terdengar, haha. Warrior yang, selamat, menjadi budak baruku. Mendengar itu, warrior yang mencibir di sudut mulutnya. Meskipun rutinitasnya sudah sering digunakan, yang penting itu berhasil. Bersambung.